Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atau petang hari ini kita kembali lagi berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan eh, kajian kita yang bertema mengenal hadis-hadis pendek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini ya berjudul keutamaan saling memberi hadiah. Ya, keutamaan saling memberi hadiah. Baik, adik-adik rahimakumullah. Hadisnya berbunyi tahadu tahabbu. Ayo diulangi. Tahadu tahabbu. Lagi ya. Tahadu tahabbu. Hmm. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Iya, hadis riwayat Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, silakan dimatikan kembali mikrofonnya ya. Jazakumullahu khairan. Nah, adik-adik ini adalah sepotong hadis yang mungkin cuma dua kata, ya. Namun, walaupun cuma dua kata, adik-adik rahimakumullah, hadis ini tuh spesial banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling tolong menolong dan lain-lainnya. Ya, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kak Fikih, bukannya kalau Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari doang, emang ada lagi kitabnya? Imam Bukhari itu kitabnya banyak adik-adik, ya. Di antaranya adalah kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Nah, adik-adik yang kami sayangi karena Allah, hadiah adalah pemberian barang, jasa, atau uang kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian apapun. Tuh adik-adik. Jadi hadiah itu bisa kita berikan dalam bentuk barang, bentuk jasa, bentuk uang kepada seseorang, siapapun itu, tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian apapun, dengan niat tulus untuk menunjukkan apresiasi. Kak Vicky, apresiasi itu apa sih? Aku nggak ngerti. Apresiasi itu seperti menghargai, ya, menghargai, ya. Misalkan reward, kayak reward adik-adik ya. Ya, misalkan kalian habis ujian, terus ngambil rapot nilainya bagus semua, maka dapat
hadiah. Nah, itulah namanya apresiasi. Atau memuliakan, mempererat hubungan, atau merayakan peristiwa penting. Merayakan peristiwa penting itu seperti apa sih? Misalkan seperti kelulusan, ya, atau misalkan seperti hari pernikahan, ya, atau misalkan hari-hari raya, kayak gitu adik-adik. Dan hadiah dapat berupa barang, ya, barang fisik, ya, seperti kado, baju, ada main-mainnya, uang, pengalaman, atau bahkan waktu yang diberikan dengan sukarela untuk membahagiakan penerimanya, untuk membahagiakan orang lain, adik-adik rahimakumullah. Tuh, itu hadiah. Jadi hadiah itu bukan barang aja ya Kak Vicky. Bukan adik-adik, hadiah itu adalah apapun. Ya. Hadiah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain. Nah, contohnya nih adik-adik, contoh hadiah dalam bentuk barang bisa seperti mainan, pakaian, ya, jajanan, atau peralatan yang bermanfaat. Peralatan yang bermanfaat itu seperti apa Kak Vicky? Ya banyak, ada buku tulis, ada alat-alat tulis, ada alat sekolah, ada sepatu, dan lain-lainnya, ya. Kemudian contoh hadiah dalam bentuk jasa, ya. Dalam bentuk jasa juga bisa adik-adik, seperti bantuan atau pengetahuan. Misalkan nih, ya, seperti bantuan itu adalah, misalkan kalian dalam keadaan kesulitan, ya, lagi keadaan repot, ya, terus ada teman yang membantu. Nah, kayak gitu. Misalkan lagi ngerjain tugas, ya, tugasnya tuh, rumit sekali, lalu tiba-tiba ada teman yang bilang, mau nggak aku bantuin?" Nah, itu namanya hadiah dalam bentuk jasa. Atau pengetahuan, pengetahuan tuh kayak apa? Kayak ilmu adik-adik. Nih kayak Kak Vicky nih, mengajarkan kalian ilmu pengetahuan, ilmu agama, itu seperti Kak Vicky tuh kayak lagi ngasih hadiah buat kalian, ya. Hadiah yang sangat berharga. Hadiah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, tuh ya. Kenapa? Karena ilmu agama yang diberikan, ya. Perkataan Allah yang disampaikan, perkataan Nabi Muhammad yang disampaikan, perkataan ulama, orang-orang soleh, ya. Bukan perkataan orang-orang yang jelek, bukan perkataan orang-orang yang enggak beramal soleh, atau perkataan orang-orang kafir, bukan adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga, contoh hadiah dalam bentuk uang. Wah, aku suka Kak Vicky dalam bentuk uang. Ya, seperti mendapatkan uang jajan saat hari raya. Tuh, adik-adik ya. Biasanya kalau hari raya nih, hari raya Idul Fitri, mungkin ada sebagian yang Idul Adha juga ya, tapi seringnya Idul Fitri ya adik-adik ya. Dikasih amplop. Wah, aku suka ya. Masya Allah. Nah, itu hadiah. Kemudian, hadiah biasanya diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Ini biasanya adik-adik, kalau ada orang, dia mau kasih hadiah kepada kita, biasanya tuh karena kerelaan. Karena misalkan nih, kalian punya teman, kalian seneng banget temenan sama dia. Kalian happy banget temenan sama dia. Kalian tuh bestie banget. Terus tiba-tiba, aku mau kasih dia hadiah atas dasar apa? Atas dasar persahabatan, atas dasar pertemanan, atas dasar menjalin pertemanan yang lebih baik. Kayak gitu adik-adik rahimakumullah ya. Dan orang yang biasanya ngasih hadiah, dia nggak mengharapkan balasan apapun, ya, begitu. Kemudian hadiah bisa diberikan oleh siapapun. Siapapun boleh kasih hadiah. Orang muslim, orang kafir, boleh kasih hadiah. Dan boleh kasih hadiah kepada siapapun. Ya, boleh kasih hadiah kepada teman sesama agama, atau mungkin
orang-orang yang di luar agama Islam itu boleh adik-adik. Kecuali hal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh tuh kalau misalkan ada larangannya, maka kita nggak boleh. Kak Vicky contoh hadiah yang nggak boleh kayak gimana? Biasanya nih, kayak ada acara-acara di sekolah adik-adik. Apa tuh Kak Vicky? Acara tukar kado. Ya, di sekolah yang biasanya ada acara tukar kado, itu nggak boleh adik-adik. Kan nggak apa kan kata Rasulullah tahadu tahabu. Saling berkasih hadiah lah wahai manusia, kalian akan saling mencintai. Adik-adik nanti kita bahas ya kalau misalkan ada momen-momennya. Tapi di sini Kak Vicky menjelaskan, Kak Vicky kasih informasi kepada adik-adik kalau tukar kado itu hukumnya nggak boleh di dalam Islam, dalam bentuk apapun tidak boleh, ya. Kecuali barangnya sama dan harganya sama. Ya kalau gitu ngapain Kak Vicky tukar kado? Udah kasih aja misalkan ada acara tukar kado ya adik-adik di sekolah, di kelas, kasih hadiahnya jilbab. Jilbabnya satu, harganya 100.000, warnanya merah semua. Boleh. Tapi kalau beda-beda harganya, beda-beda bentuknya, beda-beda kualitasnya, tak boleh. Ya adik-adik ya. Begitu. Nah, kemudian adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah, tetapi walaupun saat memberi hadiah kita secara cuma-cuma, ya kita berharap nih adik-adik nih, kita ngasih hadiah nih, kita dapat hadiah secara cuma-cuma. Nabi Muhammad SAW mencontohkan agar kita yang diberi hadiah nih adik-adik, baiknya membalas hadiah tersebut. Ya, walaupun kalau nggak dibalas juga nggak apa-apa, ya. Tapi Rasulullah ngajarinnya atau mencontohkannya membalas hadiahnya, ya. Hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Misalkan adik-adik contoh nih, contoh ya. Kalian punya tetangga. Ya. Tiba-tiba tetangga kalian datang ke rumah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Lalu datanglah ibu-ibu. Umi, ini aku ada pisang. Buat hadiah buat Umi. Masya Allah dikasih pisang. Pisangnya setandan misalkan gitu adik-adik ya. Nah, kebetulan di rumah ada jeruk. Ya, kebetulan di rumah ada jeruk. Nah, kita balas tuh. Kita balas. Oh ya gitu ya Umi, Masya Allah, terima kasih Umi. Nah, Umi tunggu sebentar, jangan pulang dulu. Ini ada jeruk nih. Dia seperti itu. Itu boleh. Kak Vicky kalau tukar kado kan sama juga kayak gitu, beda adik-adik. Kalau tukar kado itu diniatkan dari awal untuk rame-rame. Tapi kalau ini bukan tukar kado, bukan tukar hadiah. Niatnya ada orang, tetangga yang baik datang ke rumah mau ngasih hadiah. Cuma-cuma, dia nggak menerima, nggak mengharapkan balasan apapun. Tapi karena yang mau dikasih hadiah, dia punya hadis ini, dia pernah dengar hadis ini adik-adik, Rasulullah biasanya kalau menerima hadiah, beliau membalas kebaikan itu, atau hadiah tersebut, maka itu boleh. Ya, paham ya adik-adik ya? Kalau misalkan dikasih hadiah sama tetangga, di rumah ada apa, dikasih dibalas. Nah, seperti itu. Ya, tapi tidak wajib dan tidak boleh orang ngasih hadiah niatnya dibalas. Itu namanya nggak ikhlas. Ya. Aku mau ke rumah itu, mau ke rumah si Umi itu, aku mau bawa kerupuk.
Bawa kerupuk adik-adik, ya Allah kerupuknya cuma 5 biji. Bawa kerupuk 5 biji, kali aja nanti pas aku pulang aku dikasih sayur atau dikasih ayam. Masya Allah. Boleh nggak begitu? Jawabannya, nggak boleh. Itu namanya ngasih hadiahnya nggak ikhlas ya adik-adik ya. Mm-mm. Ya. Begitu. Nah, kemudian adik-adik, memberi hadiah tidak mesti dalam jumlah yang besar atau mewah. Ya, namun boleh juga memberi hadiah dengan sesuatu yang sedikit namun layak. Maksudnya apa Kak Fikih? Nih adik-adik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Ya, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau firsina syatin, walau hanya kaki kambing yang diberi, walau hanya ngasih hadiah kaki kambing. Ya, kaki kambing yang mungkin ada dagingnya tuh ya. Kaki kambing yang bagian bawahnya tuh ada kikilnya. Ya itu kan hal mungkin sepele. Ya mungkin ringan, enggak terlalu mewah. Tapi karena kita ingin mengamalkan hadis tahabu, maka lakukanlah. Selama hadiah itulah layak. Nah, Kak Vicky emang ada ya hadiah yang nggak layak? Ada adik-adik, misalkan begini, ya, kalian di rumah punya banyak baju bekas. Udah ada yang bolong-bolong mungkin ya, udah ada yang rusak. Lalu daripada dibuang, mendingan dikasih ke tetangga. Tetapi tetangga kalian itu tetangga yang ekonominya agak mampu. Lalu datanglah berbondong-bondong, bawa gembolan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Ini aku mau ngasih hadiah, ya pakaian-pakaian bekas nih, terima. Bruk, ya Allah banyak banget. Udah mana bajunya bau-bau. Ya, ini tidak layak adik-adik walaupun hadiahnya sepele. Dan itu tidak bagus, ya adik-adik ya. Nah, begitu. Nah, ini contoh nih hadiah-hadiah yang remeh apa aja adik-adik tuh gambarnya. Yang pertama ada gambar apa? Yang paling sebelah kiri, hmm? Ada gambar permen. Terus ada gambar apa lagi? Ada kue. Terus apa lagi? Buah-buahan. Terus apa lagi? Alat-alat sekolah, alat-alat tulis, ya. Gitu adik-adik, ya. Nah, tetapi adik-adik, ya, akhlak yang baik, nih misalkan gini adik-adik ya. Kalau kita ini orang mampu, ya, kalau kita orang mampu, tiba-tiba kita dikasih hadiah sama tetangga kita yang kurang mampu. Walaupun hal yang sangat remeh, walaupun kita kurang suka, lebih baik kita terima. Ya, lebih baik kita terima. Mungkin bisa jadi orang-orang yang kurang berada tersebut, dia ingin mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, kita yang punya harta, kita yang punya kemampuan, ya besoknya kita balas. Ya, adik-adik ya. Misalkan dia datang ke rumah kasih sayur kangkung, kasih sayur-sayur bayam, misalkan gitu buat hadiah ya, adik-adik ya, gitu. Atau mungkin sayur asem ya. Nah, besoknya kalian masak, ada ayam goreng, ada ayam bakar, datang ke rumahnya, kasih gitu, seperti itu. Ya. Tapi niatnya harus ikhlas. Nggak boleh kita ngasih hadiah orang lain, niatnya tuh kita pengen murni dibalas, ya, tidak boleh, ya. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Kata Rasulullah, adik-adik, kalau aku diundang untuk menghadiri undangan makan-makan kah, ya, atau pernikahan kah, walimahan kah, yang di situ undangan tersebut makanannya cuma ada dhira', ada paha kambing, maka aku akan hadir sebagaimana pula ketika disajikan qura'. Qura' itu kaki kambing yang isinya kikil. Kalau aku diberi hadiah dhira' atau paha kambing, aku terima sebagaimana ketika aku diberi hadiah qura' atau kaki kambing atau kikil kambing. Tuh kata Rasulullah seperti itu, adik-adik. Ya. Jadi kita menerima barang-barang yang walaupun terkesan sangat remeh, mungkin kurang layak, ya, begitu tidak masalah. Ya, untuk menyenangkan siapa? Untuk menyenangkan orang, ya, saudara kita seagama. Ada cerita, adik-adik, ya. Siapa di sini yang pernah dengar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah? Ada nggak yang pernah dengar nama Syekh Abdul Aziz bin Baz? Ada yang pernah dengar nggak, adik-adik? Nggak pernah dengar ya? Nah, adik-adik, dulu adik-adik ada seorang ulamanya karismatik sekali, ulama yang sangat dalam ilmunya, ulama yang sangat bijaksana, ya. Tapi hidupnya sederhana, dan ulama ini sangat terkenal, adik-adik. Seluruh dunia mengenal beliau. Namanya Syekh bin Baz, seringnya dipanggil Syekh bin Baz, ya, begitu. Nah, Syekh bin Baz ini pernah diundang makan sama seorang pemuda biasa sederhana. Ya, sama seorang pemuda sederhana biasa, tapi dia seorang penuntut ilmu. Ya, bahkan diriwayatkan dia pekerjaannya apa ya, tukang bersih-bersih kalau nggak salah, adik-adik. Ya, jadi di jalan pas Syekh bin Baz lagi jalan, dan Syekh bin Baz itu orangnya buta, nggak bisa lihat, buta. Ya, maka Syekh bin Baz diundang, Syekh, ayo Syekh datang ke rumah saya, makan, saya undang makan minum lah, begitu, adik-adik. Maka Syekh bin Baz bilang, oh iya, boleh, begitu. Tetapi adik-adik, acara undangan itu bertepatan atau berbarengan dengan undangan Syekh bin Baz diundang sama pemerintahan, kalau nggak salah sama gubernur, adik-adik. Ya, tapi Kak Vicky agak-agak lupa, soalnya kisahnya udah lama. Sama gubernur, Masya Allah. Ya, gubernur. Berarti kan jabatannya tinggi di negara. Ya, gitu, adik-adik. Nah, karena gubernurnya ini udah ngundang duluan, maka Syekh bin Baz datang dulu ke rumah gubernur tersebut, dan Syekh bin Baz nggak makan. Nggak minum, adik-adik. Nggak makan, nggak minum, dan cuma sebentar. Langsung Syekh bin Baz pamit. Ditanya, kenapa Syekh kok buru-buru? Ada seorang pemuda yang ngundang saya makan di rumahnya. Dan Masya Allah, adik-adik, itu rumahnya sederhana sekali, makanannya sederhana sekali, tapi Syekh bin Baz datang ke situ. Dan orang yang ngundang itu sangat bahagia sekali. Dan dikisahkan, adik-adik, orang tersebut mendoakan Syekh bin Baz dengan kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah, ya. Tuh, adik-adik, ya. Walaupun kita ini orang terpandang, ya, walaupun kita ini orang kaya mungkin, atau ayah kita ustadz, ya. Lalu ada orang, ya, yang kurang terkenal atau kurang kaya, kasih hadiah sama kita atau ngundang kita makan, nggak apa-apa, adik-adik, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan seperti ini. Nah, juga adik-adik, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menerima hadiah walaupun hadiah itu sangat
sederhana, ya. Mungkin kalau buat kita mewah adik-adik ya, kayak kita tuh makan sate gitu kan. Siapa di sini yang suka makan sate? Masya Allah ya, enak ya sate adik-adik ya. Loh, kok Kak Vicky jadi pengen makan sate? Masya Allah ya. Nah, adik-adik, boleh nggak sih kita menolak hadiah? Nah, ini pelajaran adik-adik ya. Boleh nggak sih kita menolak hadiah? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukannya adik-adik. Dari As'ab bin Juthamah al-Laythi, ia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keledai liar saat beliau berada di Abwa atau di Wada'an, ya, dan beliau sedang ihram. Dikasih keledai liar adik-adik. Keledai liar lagi ihram. Aku bingung Kak Vicky, maksudnya apa sih? Ya, ntar Kak Vicky jelasin. Nah, ketika Rasulullah tahu adik-adik bahwa keledai ini adalah keledai liar, Rasulullah lagi ihram, maka beliau menolaknya. Ya, maka Sa'ab berkata, ketika beliau melihat perubahan raut wajahku karena penolakannya terhadap hadiahku, maka beliau bersabda, kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, akan tetapi kami ini sedang ihram. Kami ini lagi ihram. Hadis riwayat Bukhari. Emang Kak Fikri kalau lagi ihram apa? Kalau lagi ihram itu adik-adik zaman dulu nggak boleh berburu. Nih kalau kalian yang pernah umroh, kan di masjid, Masjidil Haram tuh banyak burung merpati adik-adik ya. Ya kan ya? Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi banyak burung merpati terbang-terbang. Lagi ihram nih kalian tangkap burung merpati, hop. Terus digoreng, ya nggak boleh adik-adik. Ya, nangkap burung merpati, nangkap unta, nangkap kambing, nggak boleh. Ya, nah makanya Rasulullah bilang apa? Kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu. Maksudnya, kami itu menolak hadiah ini bukan karena nggak suka sama kamu, bukan. Tapi ada sebabnya. Nih, kita lagi umroh nih, lagi ihram, mau pergi haji, misalkan gitu adik-adik, ya. Nah, ini karena ada sebabnya, ya. Pada hadis tersebut, Nabi menolak hadiah dari seseorang dan itu tandanya boleh menolak hadiah jika ada alasannya. Oleh karena itu, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, apa sih penyebabnya Rasulullah menolak hadiah tersebut? Ya, yaitu tadi Rasulullah lagi ihram. Dan sedangkan keledai yang dikasih itu keledai liar, bukan keledai yang diambil dari peternakannya si yang ngasih hadiah. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Nah, misalkan nih adik-adik, kalau di zaman sekarang, ada teman kita memberi hadiah jenis makanan atau minuman yang tidak boleh kita konsumsi, karena bisa buat kita sakit. Maka kita boleh menolaknya. Misal, kalian kalau habis makan coklat, pasti kambuh sakit giginya. Pipinya sampai bengkak. Begitu. Ya, maka kalau kalian dikasih coklat, dikasih permen, kalian boleh nolak. Kamu mau nggak coklat aku? Kamu jawab, enggak, aku lagi nggak makan coklat. Soalnya aku nanti sakit gigi, kemarin aku sakit gigi aku gusinya bengkak. Nah, itu boleh. Ya. Jadi harus ada alasannya. Bukan kita menolak hadiah dari seseorang karena kita nggak suka sama orangnya. Bukan begitu adik-adik ya. Nah, kalau kita sudah beri orang hadiah, maka jangan kita ambil kembali. Kecuali hadiah yang berasal dari seorang ayah kepada anaknya. Jadi adik-adik,
kalau kalian udah ngasih hadiah kepada teman kalian, hadiahnya jangan diminta lagi. Nggak boleh. Kecuali hadiah tersebut dikasih sama ayah atau sama ibu kalian. Ya. Dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian, kasih hadiah, kemudian dia mintanya kembali, kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya, maka boleh diminta kembali. Permisalan orang yang memberi hadiah lalu dia memintanya kembali seperti guguk yang makan, lalu ketika ia kenyang, lalu makanan itu dimuntahkan, terus makanannya itu yang muntahannya itu dimakan lagi. Ih, jijik banget. Ya, tapi ini hadis Nabi adik-adik ya. Ya, nah gitu adik-adik. Jadi saking jeleknya orang yang udah kasih hadiah terus diminta lagi hadiahnya, jeleknya kayak ini nih, kayak si guguk ini adik-adik. Lah, Kak Fikih, kalau ayah sama umi kenapa emangnya? Misalkan gini adik-adik, ayah kalian atau ibu kalian kasih hadiah kalian apa? Kasih hadiah kalian sepeda, ya. Kasih kalian sepeda sebagai hadiah adik-adik. Nah, lalu ketika kalian main sepeda, kalian itu sampai lupa waktu. Masya Allah. Lupa waktu, lupa belajar, lupa sholat, lupa ibadah. Kalau disuruh sama orang tua nggak mau, ngeyel. Lalu kata ayahnya, sini sepedanya ayah ambil, ayah sita sepedanya. Kamu nih disuruh sholat, maunya main sepeda terus. Kayak gitu adik-adik. Itu boleh. Atau misalkan dikasih hadiah apa? Yang lain. Handphone, gadget, tablet, segala macam. Gara-gara dikasih hadiah seperti itu, jadi males sholatnya. Boleh diambil lagi, ya. Begitu. Kemudian adik-adik sedikit lagi, jika kita diberi hadiah, tapi kita tidak punya sesuatu untuk membalas hadiah tersebut, bagaimana Kak Vicky? Nah, kalau misalkan kalian dikasih hadiah, terus kalian nggak punya barang untuk membalasnya, maka hadis ini kalian baca ya adik-adik, atau kalian amalkan. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diberikan kebaikan, lalu ia katakan kepada orang yang memberikan kebaikan tersebut, jazakumullahu khairan, atau jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Seperti itu sudah sangat baik dalam memuji atau dalam membalas kebaikan orang tersebut ya. Nah, itu adik-adik. Nah, ini terakhir ya adik-adik. Siapa yang harus kita utamakan dalam memberi hadiah? Yang pertama, kerabat dekat. Kayak siapa? Ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, paman, bibi, itu kerabat dekat adik-adik. Sahabat dekat, sahabat dekat yang muslim. Ya, kenapa? Karena orang kafir nggak boleh dijadiin sahabat dekat, kata Allah dan Rasulnya. Lalu tetangga terdekat, ya. Lalu yang keempat, orang-orang yang memiliki jasa kepada kita, seperti siapa? Guru-guru kita di sekolah atau guru-guru kita yang mengajarkan kita kebaikan, ya, begitu. Dan yang kelima, orang-orang yang pernah memberi kita hadiah. Nah, ini ya adik-adik rahimakumullah, ya, orang-orang yang baiknya kita kasih atau kita utamakan dalam memberi hadiah. Adik-adik, karena sudah adzan, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan pekan depan. Akilah mau nanya, nanya apa Akilah?
Nggak boleh. Nggak boleh ya sayang ya, itu hukumnya haram, ya. Lebih baik dijelaskan saja, misalkan, Akilah lagi ikut acara di kantor ayah, di kantor abi, kenapa nggak ikut acara tuker kado? Bilang aja, karena nggak boleh, seperti itu, ya. Jelas ya Akilah ya? Ada lagi adik-adik yang mau nanya? Baik, jika tidak ada, mungkin hari ini kita cukupkan ya adik-adik. Apa? Siapa namanya? Nora. Nora mau nanya apa, Nak? Boleh, Nak. Boleh, ya. Mau kasih hadiah, hadiahnya yang bermanfaat tapi ya. Makanan, buah-buahan, minuman boleh. Ya, Nora ya. Baik, adik-adik rahimakumullah, mungkin hari ini cukup dulu ya. Tanya jawabnya sudah cukup 2, sudah adzan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullah khair, Melvina Raisa. Wa fiki barakallah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo adik-adik yuk kita sholat yuk.